Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menelusuri jejak sejarah dan budaya bangsa. Kali ini, kita akan mengungkap sebuah peninggalan kuno yang memancarkan keagungan masa lalu, yaitu Candi Badut. Candi Badut terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, adalah salah satu candi Hindu tertua di Nusantara. Diperkirakan dibangun pada tahun 760 Masehi, candi ini menjadi saksi bisu peradaban Kerajaan Kanjuruhan di bawah pemerintahan Raja Gajayana. Tidak seperti candi-candi di Jawa Timur lainnya, Candi Badut justru menunjukkan arsitektur khas Jawa Tengah, menandai peralihan gaya bangunan klasik pada masanya. Nama Badut sendiri dipercaya berasal dari nama kecil Raja Gajayana, Liswa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti pelawak atau penghibur. Lewat video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah, keindahan arsitektur, dan nilai-nilai spiritual yang tersimpan di balik bangunan suci ini. Mari kita bersama-sama menggali cerita di balik Candi Badut, warisan budaya yang terus bertahan lebih dari 1.400 tahun. Jejak Kerajaan Nusantara, mari lestarikan sejarah kita. Candi Badut merupakan salah satu candi kuno yang berada di wilayah Tidar, tepatnya di bagian barat Kabupaten Malang. Secara administratif, lokasi candi ini termasuk dalam Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Letaknya cukup strategis karena berdekatan dengan Universitas M. A. Chong yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama kurang lebih 15 menit ke arah timur. Selain itu, pengunjung juga dapat mencapai candi ini menggunakan angkutan umum jurusan Arjosari Tidar. Informasi terkait lokasi ini dapat ditemukan pada sumber. Berbeda dengan desain candi khas Jawa Timur seperti Candi Singasari atau Candi Kidal, Candi Badut memiliki gaya arsitektur yang menyerupai candi-candi tua di Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa candi tersebut mungkin berasal dari periode yang lebih awal. Berdasarkan perkiraan, candi ini dibangun sekitar tahun 760 Masehi, sehingga dianggap sebagai salah satu candi tertua di Jawa Timur. Nama Badut diduga berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Bhadyut, yang berarti kilau bintang Canopus atau sinar dari Agastya. Menurut sejarawan Purbajaraka, Candi Badut memiliki keterkaitan dengan prasasti Dinoyo yang ditemukan di Kelurahan Merjosari. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Jawa kuno dan memuat angka tahun Candra Sangkala, Nayana Fayuras, yang bermakna tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Dalam prasasti tersebut, disebutkan keberadaan Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Candi Badut merupakan tempat suci beraliran Hindu yang menjadi peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Informasi dari prasasti Dinoyo menunjukkan bahwa candi ini kemungkinan besar dibangun pada abad ke-8, menjadikannya candi Hindu tertua di wilayah Jawa Timur. Candi Badut pertama kali ditemukan pada tahun 1921 oleh Maureen Brecher, seorang pejabat kontrolir dari Belanda. Dalam kondisi awalnya, candi ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan sebagian besar tertutup oleh tanah. Kemudian, antara tahun 1923 hingga 1926, Dinas Purbakala yang dipimpin oleh FDK Bost dan B. Dahaan melakukan upaya pemugaran untuk memperbaiki struktur candi. Pada tahun 1990, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur kembali melakukan pemugaran dengan memperkuat bagian dasar candi. Para arkeolog meyakini bahwa Candi Badut merupakan peninggalan dari Raja Gajayana yang memerintah pada abad ke-8. Keyakinan ini didasarkan pada isi prasasti Dinoyo yang menyebutkan bahwa Raja Gajayana mendirikan sebuah kuil untuk menghormati Sang Resi Agung dan memasang arca Agastya yang baru, terbuat dari batu hitam. Salah satu baris dalam prasasti itu juga menyatakan bahwa candi tersebut dibuat untuk menghancurkan penyakit yang menghilangkan semangat atau kekuatan. Berdasarkan isi prasasti ini, para ahli sepakat bahwa kuil yang dimaksud adalah Candi Badut. Dalam prasasti Dinoyo, terdapat sebutan Liswa, yang merupakan nama kecil dari Raja Gajayana. Dalam bahasa Sanskerta, kata Liswa dapat diterjemahkan sebagai anak pelawak, penghibur,
atau tukang tari. Makna ini serupa dengan arti kata badut dalam bahasa Indonesia modern, yaitu seseorang yang bertugas menghibur dengan cara melawak atau bertingkah lucu. Candi Badut memiliki orientasi menghadap ke barat, dengan sisa-sisa 3 candi perwara yang terletak di depannya. Dulunya, candi ini juga dikelilingi oleh pagar tembok. Bangunan utama candi memiliki denah berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran sekitar 11x11 meter. Namun, tinggi bangunan asli candi ini tidak diketahui secara pasti. Keunikan Candi Badut terletak pada lapik atau dasar candi yang tingginya mencapai 2 meter, tanpa hiasan apapun. Area di sekitar candi ini termasuk wilayah yang kering, namun ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon keras seperti jambu, kelapa, randu, beringin, alpukat, dan akasia. Namun, akar dari pohon-pohon tersebut memiliki potensi untuk merusak struktur candi. Diperkirakan usia Candi Badut telah mencapai lebih dari 1.400 tahun. Candi ini merupakan peninggalan penting dari masa pemerintahan Prabu Gajayana di Kerajaan Kanjuruhan, sebagaimana tertulis dalam prasasti Dinoyo yang bertanggal 760 Masehi. Oleh karena itu, Candi Badut menjadi salah satu situs purbakala yang memiliki nilai sejarah tinggi dan perlu dilestarikan keberadaannya. Para ahli menganggap bahwa Candi Badut mencerminkan masa transisi antara gaya bangunan klasik Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada ruangan utama candi, terdapat lingga dan yoni, yang merupakan simbol dari Siwa dan Parwati dalam tradisi Hindu. Seperti kebanyakan candi Hindu di Jawa, bagian luar dinding candi memiliki relung-relung yang biasanya diisi dengan arta. Relung di sisi kanan dan kiri pintu utama kemungkinan diisi oleh arca Mahakala dan Nandiswara, sedangkan relung utara diduga berisi arca Durga Mahisasuramardini. Relung timur mungkin pernah diisi oleh arca Ganesha, sementara relung di sisi selatan diperuntukkan bagi arca Agastya, yaitu Siwa dalam wujud Mahaguru. Namun, dari semua arca tersebut, hanya arca Durga Mahisasuramardini yang masih tersisa di Candi Badut. Candi Badut pertama kali ditemukan pada tahun 1921 dalam kondisi berupa gundukan tanah dan bukit batu yang menyimpan reruntuhan bangunannya. Penemuan ini dilaporkan oleh Maureen Brecher, seorang kontrolir asal Belanda yang bertugas di Malang. Dialah orang pertama yang memberitakan keberadaan candi ini kepada pihak berwenang. Pada tahun 1925 hingga 1927, proses pemugaran Candi Badut mulai dilakukan di bawah pengawasan B. Dahaan dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Ketika penggalian dilaksanakan, ditemukan bahwa sebagian besar struktur candi telah runtuh. Namun, bagian kaki candi masih dapat dikenali dari susunan batu yang tersisa. Salah satu informasi penting mengenai sejarah candi ini berasal dari prasasti Dinoyo. Dalam prasasti tersebut, nama kecil Raja Gajayana disebutkan sebagai Liswa. Berdasarkan Kamus Sanskerta, Liswa memiliki arti pelawak, anak komedi, atau penari. Makna ini sejalan dengan pemahaman modern tentang istilah badut, yang mengacu pada seseorang yang berperan sebagai penghibur dengan tingkah lucu atau melawak. Dari sinilah muncul hubungan etimologis antara nama Candi Badut dan arti nama kecil Raja Gajayana. Nama Badut kemudian melekat pada bangunan suci umat Hindu ini, mencerminkan pengaruh budaya dan sejarah yang melatar belakanginya. Demikianlah kisah Candi Badut, salah satu warisan berharga dari masa kejayaan Kerajaan Kanjuruhan. Sebuah peninggalan yang bukan hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga menyuarakan harmoni spiritual dari masa lalu. Melalui arsitekturnya yang unik dan cerita di balik namanya, Candi Badut mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur. Lebih dari 1.400 tahun, candi ini telah berdiri, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang kaya dan penuh makna. Bagi kita, generasi penerus, keberadaan Candi Badut adalah pengingat bahwa sejarah adalah bagian dari identitas bangsa yang harus dihormati dan diwariskan kepada anak cucu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati konten kami, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda.
Sampaikan juga pendapat atau pengalaman Anda terkait Candi Badut di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Jejak Kerajaan Nusantara. Mari terus menelusuri, mengenal, dan mencintai sejarah negeri kita.